Salam sehat Bapak Ibu Saudara semua. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur pada malam hari ini kami tetap diberikan kekuatan oleh-Mu. Kami rindu untuk terus bersekutu dalam doa dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan menuntun kami ketika kami mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan Alkitab kita pada hari ini dari Lukas pasal 21 ayat 19. Lukas pasal 21 ayat 19 saya bacakan untuk kita semua. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Sekali lagi saya bacakan. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudara, ada dua tindakan yang dilakukan oleh manusia ketika dia menghadapi pergumulan hidup. Tindakan yang pertama adalah menghindar ketika menghadapi pergumulan, atau yang kedua bertahan menghadapi, gitu ya. Dalam hal ini kita dapat melihat cara pandang masing-masing orang dari tindakan yang dia lakukan. Orang yang memilih menghindar dari masalah hidupnya karena mungkin ia memandang bahwa masalah itu hanya membawa penderitaan dan memberatkan hidupnya, maka dia memilih untuk menghindar. Sedangkan orang yang bersedia untuk menghadapi pergumulan hidupnya, barangkali orang itu memandang bahwa masalah hidupnya adalah sarana untuk menguji hatinya dan keteguhan dirinya. Nah, bacaan Injil yang kita baca tadi mengajak kita untuk tetap teguh bertahan dalam menghadapi segala penderitaan hidup. Masalah dan pergumulan hidup adalah sarana untuk meneguhkan jati diri kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen, Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan rohani dan meneguhkan dalam setiap penderitaan hidup kita. Ketika kita menghadapi setiap penderitaan dalam hidup, dalam terang firman Tuhan, penderitaan yang kita alami akan menghasilkan buah keselamatan bagi kita. Saudaraku, kriteria orang yang berkualitas adalah salah satunya perspektifnya terhadap masalah hidup yang ia alami. Untuk itu yang perlu dilakukan oleh kita sekarang adalah mengubah perspektif atau cara pandang kita terhadap penderitaan. Mari kita pandang penderitaan bukan hanya sekadar salah satu beban yang memberatkan hidup kita, tetapi penderitaan adalah sarana yang akan membuat hidup kita bernilai. Saya ulangi, bacaan Alkitab kita tadi mengatakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jikalau kami sudah lelah dan sering mengeluh akan banyaknya penderitaan yang kami alami, barangkali kami harus memperbaiki cara pandang kami tentang penderitaan yang datang silih berganti. Barangkali kami juga terlalu sering mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, sehingga kami lupa bahwa Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau terlebih dahulu melewati masa penderitaan itu untuk menebus dosa kami. Tolong kami ya Tuhan untuk mengizinkan penderitaan itu menjadi bagian dari kehidupan kami, sehingga kami berdamai dengannya. Ya Tuhan, malam ini kami berdoa bagi saudara, sahabat kami yang mengalami berbagai macam penderitaan di dalam hidupnya. Bagi mereka yang sakit, menjalani pengobatan dan pemulihan, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan. Yang bergumul dengan kehidupan keluarga mereka, kiranya Tuhan berkenan mendampingi setiap anggota keluarga yang bergumul. Tuhan, kami juga berdoa untuk negeri kami Indonesia dengan segala dinamika kehidupan berbangsa yang dihadapi. Kiranya Tuhan mendorong setiap individu di negeri ini untuk bertanggung jawab, mengupayakan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Tuhan, pada malam hari ini kami ingin rebah beristirahat. Kiranya Engkau menjaga dalam misteri malam hari ini. Lindungi kami dari segala yang jahat.
agar kami dapat beristirahat dengan tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Selamat malam saudara-saudara, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.